Halo, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Saya kali ini ingin berbagi pada Anda tentang apa sih bisnis yang bagus. Karena banyak sekali dari teman-teman yang tanya sama saya, Mas Arli, apakah bisnis kuliner itu bagus? Mas Arli, apakah bisnis di bidang misalnya minimarket itu adalah bagus? Mas Arli, apakah kalau saya jualan sabun jerawat akan bagus? Mas Arli, apakah kalau saya jual beli mobil akan bagus? Mas Arli, kalau saya misalnya punya jasa kontraktor, apakah itu adalah bisnis yang bagus? Simak jawabannya berikut ini. Ya, saudara sekalian, saya tahu mungkin Anda sedang berpikir mau bisnis apa, punya ide ini, punya ide itu, dan Anda mungkin bertanya-tanya sama siapapun yang Anda anggap mungkin dia lebih mengetahui daripada Anda tentang sebuah bisnis. Nah, saya sering kali banyak orang yang tanya sama saya, Mas Arli, apakah ini bagus, apakah itu bagus, apakah ini bagus. Ingat saudara, bisnis bukan seperti membeli baju. Bukan masalah bagus itu dilihat dari warnanya. Apakah baju yang merah ini bagus, apakah baju yang biru ini bagus. Kalau baju kita bisa lihat sesuai selera. Tetapi bisnis bukan masalah selera. Bisnis itu bukan bagus atau tidaknya bukan dari seleranya, tetapi dari profitnya. Oke? Jadi saudara sekalian, banyak sekali teman-teman yang nggak paham kalau bisnis itu ternyata bagus atau tidaknya itu saya hanya menilai dari satu. Ada profitnya nggak? Ada untungnya nggak? Banyak sekali orang beranggapan bahwa bisnis A itu bagus, bisnis B itu bagus, bisnis C itu bagus, bisnis ini bagus, yang ini tidak bagus. Itu hanya prediksi, asumsi. Jadi kita bisnis jangan asumsi. Terus harus gimana Mas Ali? Kalau saya sedang punya satu ide, yang mana ide tersebut belum saya jalankan. Nah, kalau idenya belum dijalankan, mana kita tahu ide itu bagus atau tidak bagus? Saran saya, kalau ada ide dan Anda mampu untuk menjalankannya, just do it. Just do it! Lakukan saja. Lakukan apa yang Anda bisa, lakukan apa yang Anda mampu untuk lakukan, dan yang belum mampu untuk Anda lakukan, Anda belum mampu untuk membiayai permodalannya misalnya, ya nggak usah dilakukan. Lakukan saja apa yang Anda bisa untuk lakukan. Nah, setelah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, baru kita bisa melihat bahwa bisnis ini bagus atau tidak untuk Anda. Kalau ada untungnya, itu bagus. Kalau nggak ada untungnya, bahkan ada orang itu sudah bisnis setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukannya untungnya banyak, utangnya malah tambah banyak. Kalau yang seperti ini, gimana saya mau ngomong ini adalah sebuah bisnis yang bagus? Tentunya bisnis yang bagus, ciri-cirinya adalah memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat. tentunya bisnis yang bagus, ciri-cirinya adalah bisnis yang bisa, satu, membiayai hidup Anda. Bisnis yang bagus yang kedua, ciri-cirinya adalah keuntungannya bisa diputar kembali menjadi modal dan bisa membesarkan bisnis tersebut. Itu 2 syarat menurut saya bahwa bisnis ini bagus atau tidak bagus. Jadi kalau hanya sekedar analisa, seperti orang milih baju yang merah bagus, baju yang biru nggak bagus, baju yang biru bagus, baju yang merah nggak bagus, kata orang lain. Itu masalah selera. Tapi problemnya di sini adalah bisnis bukan masalah selera, tapi bisnis adalah masalah profit. Sekali lagi, kalau ada profitnya, itu bisnis bagus untuk Anda. Kalau nggak ada profitnya, itu bukan bisnis bagus untuk siapapun. Nah, mungkin Anda sedang berpikir, berarti kalau saya bisnis, saya harus mulai dulu dong. Yes, dan saya mencoba banyak sekali bisnis sejak tahun 2000. Ini berarti
sudah berapa tahun? Ini 2019, 19 tahun. Pada awalnya saya berbisnis dan hanya sederhana sekali dengan modal seadanya. Ya ada sih duitnya, tapi terus kemudian baru berapa bulan saya tutup, saya ganti lagi bisnis yang lain. Kemudian baru jalan berapa bulan, tutup lagi, saya ganti lagi bisnis yang lain, dan terus menerus saya mencoba. Tanpa saya pernah merasa bahwa bisnis ini bagus atau tidak. Karena saya nggak pernah tahu di awal itu bisnis ini akan bagus atau tidak bagus sebelum kita mencobanya. Kalau seandainya kita sudah jalan misalnya 1 tahun dan kemudian bisnisnya di situ-situ aja, tidak bisa dikembangkan, maka ada beberapa yang harus Anda lakukan. Yang pertama, bisa tidak diri Anda mereview bisnis tersebut, melihat kembali bisnis tersebut, dan mencari apa yang salah di dalam bisnis tersebut sehingga Anda bisa memperbaikinya. Kalau tidak, gantilah bisnis. Jadi sebetulnya tidak ada patokan khusus. Berapa lama sih kita bisa mengetahui bisnis ini bagus atau tidak bagus? Tidak ada patokannya. Tapi yang jelas kalau sudah berjalan sekian lama dan kemudian Anda merasa tidak ada untungnya, atau misalnya Anda merasa rugi terus, atau Anda misalnya belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan Anda, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda lihat kembali dari proses awalnya. Apakah ada yang salah? Apa ada yang keliru? Nah, kalau ada yang keliru, belajar. Bisa tidak diperbaiki? Kalau tidak bisa diperbaiki, maka ganti bisnis. Nah, beberapa juga tanya sama saya, Mas Arli, bagaimana potensinya gitu ya? Saya kalau bisnis, saya jarang sekali mikir potensi ya. Kalau saya merasa ada sesuatu yang layak untuk saya coba, maka saya akan coba dulu. Kemudian hasilnya bagaimana? Yang saya lihat adalah hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya ini bisa kita kembangkan, saya akan kembangkan. Kalau hasilnya nggak bisa kita kembangkan, ya saya ganti bisnis. Jadi bisnis itu simple, bukan tentang selera, tetapi bisnis adalah tentang profit. Sekali lagi itu. Nah, jadi pada saat Anda ingin memulai sebuah usaha, pertama Anda lihat dulu, Anda mampu nggak menjalankan? Modalnya Anda mampu nggak? Kemudian skillnya Anda mampu nggak? Terus kemudian ketahanannya Anda mampu nggak? Ya, bertahan berapa lama? Itu yang harus kita ukur pertama kali. Kalau kita masuk di dalam sebuah bidang, saya bisa sih kalau dengan profit yang minim, saya bisa bertahan 1 tahun, ya lakukan saja dulu. Kemudian jangan lupa, Anda terus-menerus belajar seluk-beluk karakter bisnis tersebut. Karena setiap bidang itu akan berbeda. Setiap bidang akan berbeda. Dari zaman ke zaman aja, di bidang yang sama aja, itu pun juga akan berbeda. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kesimpulannya pada kali ini adalah tidak ada satupun bisnis yang berpotensi bagus di dunia ini. Yang ada adalah seorang pengusaha yang bisa membuat bisnis ini menjadi bagus atau tidak bagus sama sekali. Jadi masalahnya bisnis itu bukan tentang bisnisnya, tetapi tentang siapa yang pegang. Seorang pengusaha yang sudah mahir berbisnis, dia pegang apapun pasti akan jalan. Tapi seorang pemula yang belum pernah berbisnis, dikasih bisnis yang menurut orang lain itu bagus, bagi dia juga belum tentu itu akan berhasil dengan bagus juga. Karena pengalaman seseorang berbeda-beda. Sama halnya dengan misalnya Anda bermain bulu tangkis. Saya nggak bisa sih main bulu tangkis gitu. Dan kalau saya diadu ya, saya pegang raket sebagus apapun, diadu dengan juara bulu tangkis misalnya, dia pakai raket yang nggak bagus ya, saya pegang raket yang harganya misalnya jutaan, dia pegang raket yang biasa dipakai anak-anak itu ya, yang jual di pasar itu ya, yang harganya cuma sekian puluh ribu misalnya. Dan misalnya senarnya punya dia bolong-bolong dan punya saya begitu sempurnanya, tapi dia juara dan saya adalah orang yang belum pernah main bulu tangkis. Kira-kira menang siapa? Meskipun raketnya raket biasa, meskipun senarnya juga bolong-bolong, tapi skillnya beda. Itulah yang membedakan apakah bisnis ini bagus atau tidak bagus. Bukan masalah bisnisnya, tetapi pengusahanya siapa. Pengusaha ini sudah berpengalaman belum? Dia belajar tidak? Seseorang yang bisa mengembangkan bisnis menjadi bisnis yang besar. Jadi saya melihat pengusaha itu merupakan pengusaha yang sukses atau pengusaha yang tidak sukses. Itu saya melihat cuman dengan seseorang ini bisa mengelola problem demi problem secara cepat. Jadi semakin orang bisa mengelola problem demi problem itu secara cepat dan mencari solusinya, maka ini adalah pengusaha yang sukses. Jadi Anda jangan pernah berharap Anda buka usaha terus kemudian usaha itu akan berjalan dengan mulus tanpa kendala. Itu adalah pikiran yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata.
itu hanya imajinasi Anda. Waduh, mencari bisnis yang tidak ada kendala, aduh mencari bisnis yang langsung hebat, yang langsung berhasil. Nggak ada, saudara. Semua bisnis itu dari nol, semua bisnis itu dari kecil, dan tugas Anda sebagai pengusaha adalah membesarkannya dengan sebaik mungkin, dengan mengelola semakin banyak masalah dan dalam waktu yang cepat. Jadi kalau ada orang bisa sukses secara cepat, bukan karena bisnisnya, tetapi karena orang ini bisa mengelola masalah demi masalah dan kemudian menyelesaikan dengan sangat-sangat cepat. Itu kesimpulannya. So, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu gambaran, wawasan yang membantu Anda dalam merintis usaha, dalam membuka usaha. Jangan pernah kita latah ya, oh bisnis A itu bagus, bisnis B itu bagus, bisnis C itu tidak bagus, bisnis D itu. Jangan pernah menilai di awal. Kenapa? Karena masih ada banyak sekali masalah yang harus Anda pecahkan daripada menilai apa yang bagus, apa yang bagus. Jadi kita tidak bisa mencari sesuatu yang bagus di dalam dunia bisnis. Yang bisa Anda lakukan adalah merintis, temui masalah sebanyak mungkin dan pecahkan secepat mungkin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rizki yang berkah, rizki yang melimpah, dan rizki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya pakai Klinos ini ragu, khawatir ngerusak mesin. Ternyata pas pemakaian pertama masih belum terasa. Kedua dan selanjutnya performa lebih enteng, tarikan lebih enteng. Biasanya sepeda saya untuk tanjakan itu nggak kuat. Ini semenjak pakai Klinos jadi kuat untuk tanjakan. Dan pastinya lebih irit. Pakai premium rasanya seperti Pertamax. Dan juga saya kasih ke teman-teman saya kasih gratis semuanya. Akhirnya jarak 3 hari langsung ada yang order ke saya. Klinos memang hebat.